Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahi gerejamu, Santo Dominikus, pewarta ulung kebenaran-Mu. Semoga doa dan ajarannya menolong gerejamu untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah, seorang imam, dibuka dengan ajakan Yesus yang sangat jelas. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ajakan ini sungguh menantang. Menyangkal diri, memikul salib, bukan hal yang mudah. Mungkin ada di antara kita yang merasa takut atau berat hati mendengar ajakan ini. Mengapa kita harus menanggung penderitaan dan kesulitan? Bukankah hidup ini seharusnya penuh kebahagiaan dan kenyamanan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun marilah kita sejenak melihat ajakan Yesus ini dari sudut pandang yang berbeda. Menyangkal diri bukanlah berarti kita harus membenci diri kita sendiri. Sebaliknya, menyangkal diri berarti melepaskan egoisme, keserakahan, dan segala hal yang menghalangi kita mencari Tuhan dan sesama dengan tulus. Ini adalah sebuah panggilan
untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang keluar dari zona nyaman demi kehendak Allah. Memikul salib juga bukan berarti kita harus mencari penderitaan. Salib adalah simbol penderitaan, ya, tetapi juga simbol cinta yang tak terbatas. Memikul salib berarti menerima tantangan, kesulitan, dan penderitaan hidup dengan ketabahan dan keyakinan bahwa Kristus menyertai kita. Sama dengan Santo Dominikus yang dengan berani mewartakan Injil di tengah berbagai tantangan dan kesulitan, kita pun diajak untuk menghidupi salib hidup kita sehari-hari dengan iman yang teguh. Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah, adalah teladan nyata dari Injil hari ini. Ia menyangkal dirinya dengan meninggalkan kehidupan yang nyaman untuk berkhotbah. Ia memikul salib dengan menghadapi berbagai tantangan dalam misinya, tetapi ia tetap setia. Ia percaya bahwa dengan mengikuti Kristus, ia akan menemukan kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus melanjutkan sabdanya, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Ini adalah paradoks rohani yang mendalam. Saat kita terlalu fokus pada diri sendiri dan keinginan duniawi, kita sebenarnya kehilangan makna hidup yang sejati. Namun, saat kita mau melepaskan diri demi Kristus, entah itu melalui pelayanan pengorbanan atau kasih kepada sama, disitulah kita menemukan sukacita dan damai sejahtera yang abadi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Dominikus telah menunjukkan kepada kita jalan. Ia mengajar kita bahwa hidup sejati adalah hidup yang dipersembahkan bagi Allah dan sesama. Maka mari kita renungkan Injil hari ini. Apa salib yang harus kita pikul? Apakah itu kesabaran menghadapi anggota keluarga, ketulusan dalam pekerjaan, atau keberanian untuk bersaksi tentang Kristus di tengah masyarakat? Marilah kita terus memohon bantuan doa Santo Dominikus agar ia mendoakan kita semua, supaya kita diberi kekuatan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan setiap hari menjadi Kristus dengan hati yang penuh gembira dan iman. Sehingga pada akhirnya kita pun boleh memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.